Sini saya akan menjelaskan hasil observasi kami terhadap perusahaan Cinema XX1 analisis 7P. Yang pertama ada produk. Produk merupakan hal terpenting bagi sebuah perusahaan. Produk ini sebagai alat untuk sesuatu yang akan dijual oleh perusahaan. Termasuk Cinema XX1 ini. Karena Cinema XX1 ini sangat berhati-hati dalam menciptakan produk. Karena harus benar-benar mengetahui selera pasaran yang akan diputar atau yang akan dipasarkan di bioskop-bioskop tertentu. Produk ini harus dijual kepada konsumen karena itu termasuk tahap akhir dalam sebuah pemasaran. Dalam hal ini Cinema XX1 menghadirkan atau memutar film-film yang menarik, sedang tren atau baru-baru. Jadi mayoritas film Cinema XX1 ini film-film Hollywood, baik yang terbaru maupun yang sudah lama juga terus diputar tergantung dari pasaran daerah tersebut. Cinema XX1 ini juga menghadirkan film-film Indonesia tentunya. Kata lain ya tergantung dari pasar persaingan daerah tersebut. Yang kedua ada price. Dalam penentuan harga, sebuah perusahaan harus berhati-hati karena itu merupakan keputusan yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Harga yang ditetapkan harus mampu menutupi anggaran atau administrasi, operasional atau ongkos yang sudah dikeluarkan, bahkan harus mampu memberikan laba yang lebih tinggi. Cinema ini harga yang menetapkan tiket itu sangat bervariatif tergantung pasar persaingan di suatu daerah tersebut. Harga tiket bervariatif sekali di bioskop Cinema XX1 ini, tergantung dari pasar persaingan daerah tersebut. Mulai dari 35.000 sampai 50.000 itu untuk hari biasa, dan untuk weekend sekitar 45.000 sampai 60.000. Dan untuk harga tiket premier sekitar 60.000 sampai 100.000 tergantung bioskop mana yang akan dikunjungi. Karena setiap daerah atau setiap cabang Cinema XX1, Jakarta, Bogor dan lain sebagainya itu sangat berbeda dalam penentuan hal harga. Yang ketiga ada Flash. Cinema XX1 ini berdiri pertama kali didirikan di Plaza Indonesia Entertainment Extern pada bulan Januari 2004. Beberapa Cinema 21 turut berinovasi mengikuti atau berinovasi menjadi Cinema XX1 dengan menambahkan karpet, perubahan desain dan penggantian kursi studio. Setiap tahunannya kemunculan Cinema XX1 ini di kota-kota besar sangat berkembang pesat menggantikan kemunculan Cinema 21. Tidak hanya itu, juga Cinema XX1 diberikan terus melakukan pengembangan dalam hal pelayanan maupun pengembangan produk. Di penghujung tahun 2008 juga seiring dengan perkembangan teknologi 3D dan makin maraknya film-film berbasis format tersebut, Cinema XX1 mengaplikasikan teknologi Dolby Digital Cinema 3D di beberapa XX1 yang memadai. Jumlah bioskop yang menyediakan hal itu terus berubah dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Terus pada tahun 2013 bulan November, Cinema XX1 ini memperkenalkan sistem suara Dolby Atmos yang pertama kali diluncurkan di Studio 1 Epicentrum XX1. Dan Cinema XX1 ini sudah memiliki cabang atau ratusan cabang di berbagai kota besar di Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada promosi. Promosi bioskop memiliki peranan penting dalam program pemasaran untuk membangun dan mempertahankan permintaan terhadap produk. Tidak saja hanya pada konsumen yang akan berakhir, namun juga promosi terhadap distributor film. Promosi itu berisi kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan produk tersebut. Cinema XX1 mengikuti perkembangan zaman serta teknologi yang ada dengan memanfaatkan media yang ada yang semakin berkembang pada saat ini, dengan banyak memanfaatkan media digital sebagai strategi komunikasi pemasaran atau promosi produk baik secara online maupun offline. Layanan MTX yang dilakukan oleh Cinema XX1 adalah langkah dalam mengembangkan strategi pemasaran dalam hal pelayanan. MTX dijadikan sebagai program yang mobile, efisien, terjangkau serta memberikan banyak kemudahan bagi para membernya. Cinema XX1 melakukan strategi pemasaran dengan menerapkan unsur yang terdapat dalam bauran pemasaran, yaitu produk, harga, distributor, dan promosi. Cinema XX1 melakukan beberapa strategi yang terdapat dalam bauran komunikasi pemasaran, yaitu advertising, direct marketing, dan sales promotion. Yang pertama ada strategi periklanan atau advertising. Strategi periklanan yang dilakukan oleh Cinema XX1 ini memasang iklan atau trailer MTX di bioskop Cinema XX1 yang diputar sebelum pertayangan atau pertunjukan film tersebut, dan juga menggunakan akun YouTube Cinema XX1. Yang kedua ada strategi pemasaran langsung atau direct marketing. Cinema XX1 menggunakan media berupa flyer MTX yang ditaruh di loket-loket penjualan tiket bioskop Cinema XX1. Selain hal tersebut juga Cinema XX1 menggunakan media Instagram di akun Cinema 21 yang tentunya sudah memiliki banyak ribuan atau banyak pengikut. Yang ketiga ada strategi promosi penjualan, sales promosi. Cinema ini melakukan sales promosi dengan cara menggunakan layanan MTX mereka dengan menyediakan cashback kepada pengguna MTX.
Yang kelima ada people atau orang. Cinema XX1 merupakan suatu perusahaan jasa, di mana pelayanan menjadi inti utama. Tenaga kerja sangat memengaruhi penilaian konsumen yang datang. Oleh karena itu, tenaga kerja harus memberikan pelayanan prima dengan keramahannya, dengan penampilannya, dan dengan kesigapannya dalam membantu dan melayani konsumen. Cinema XX1 benar-benar memperhatikan orang-orang yang ingin dipekerjakan. Oleh karena itu, Cinema XX1 memiliki standar tersendiri bagi tenaga kerjanya. Terlebih lagi, tenaga kerja yang menjadi karyawan terdepan, seperti penjaga kasir tiket, penjaga masuk studio, dan penjaga bar makanan. Yang keenam ada proses. Dalam proses memberikan pelayanan jasa, Cinema XX1 benar-benar harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Proses itu dapat berupa transaksi dan lainnya. Dalam proses pembelian tiket, Cinema XX1 menyediakan dua cara, yaitu memesan secara langsung di tempat dan memesan melalui aplikasi mTix. Dalam proses pembelian ini juga ditawarkan beberapa cara pembayaran sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut. Dapat berupa uang tunai ataupun non-tunai. Non-tunai ini bisa via online atau kartu kredit atau debit. Biasanya, dalam pembelian tiket melalui mTix, terdapat beberapa promosi seperti cashback atau diskon yang mampu menarik konsumen. Terlebih lagi, pembelian melalui mTix dapat dilakukan dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik menjadikan tolak ukur utama konsumen sebelum menentukan datang ke tempat tersebut atau tidak. Dalam industri seperti bioskop ini, desain dan interior ruangan, baik tempat pembelian tiket, tempat pembelian makanan, maupun studio pemutaran film menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen. Oleh karena itu, Cinema XX1 harus memperhatikan setiap ruangan supaya tetap bersih dan indah. Juga perhatikan desain dan interior yang menarik pelanggan dan membuat pelanggan nyaman. Terlebih lagi, studio pemutaran film. Studio pemutaran film yang luas dan dengan kursi yang nyaman memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa disadari. Selain itu, bukti fisik lainnya adalah penyediaan makanan dan minuman. Beberapa orang memang tidak terlalu membutuhkan makanan dan minuman untuk dapat menikmati film yang akan ditonton. Tetapi beberapa orang juga membutuhkan makanan dan minuman tersebut untuk dinikmati saat menonton film. Dengan Cinema XX1 menyediakan pelayanan tersebut, memberikan kelebihan tersendiri juga dapat memberikan keuntungan lain dari penjualan tiket. Tentunya makanan dan minuman tersebut harus berkualitas dan memiliki rasa yang nikmat supaya mencapai kepuasan tersendiri buat konsumen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT pada bioskop Cinema XX1. Tapi sebelumnya saya juga akan menjelaskan sedikit teori dari analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT? Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor yang secara sistematis untuk merencanakan strategi dari suatu perusahaan. Analisis ini pada dasarnya itu menggunakan logika untuk memaksimalkan kekuatan atau strength dan juga peluang atau opportunities, namun secara bersamaan juga dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan juga ancaman atau threat. Nah, biasanya pada proses pengambilan keputusan strategi yang dilakukan suatu perusahaan itu berkaitan dengan misi, tujuan, strategi, serta kebijakan apa sih yang akan dibuat oleh perusahaan nantinya. Nah, maka dari itu proses perencanaan strategi itu harus benar-benar menganalisis faktor-faktor yang ada di perusahaan seperti kelemahannya, kekuatan, ancaman, serta peluang di kondisi saat itu. Nah, model analisis situasi yang paling populer digunakan oleh perusahaan yaitu analisis SWOT. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan analisis SWOT pada bioskop Cinema XX1. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Cinema XX1 memiliki modal utama,
yaitu sebagai jaringan bioskop terbesar di Indonesia yang sudah ada selama hampir kurang lebih 30 tahun. Dengan banyaknya jumlah bioskop Cinema XX1 di Indonesia daripada kompetitor lainnya menjadikan kekuatan tersendiri bagi Cinema XX1. Dan dengan banyaknya jaringan bioskop Cinema XX1 ini artinya banyak pula target market yang bisa disasar oleh Cinema XX1 dalam meningkatkan member MTX. Nah, sebelumnya apa sih MTX itu? Jadi MTX adalah layanan tambahan yang diberikan oleh Cinema XX1 untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian tiket secara online. Selanjutnya, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Berdasarkan informasi serta berita yang telah saya dapatkan bahwa MTX ini bukanlah layanan mobile ticketing pertama, yaitu melainkan ada kompetitor lainnya, CGV Blitz, yang melakukan hal serupa yaitu mobile ticketing pada bioskop. Dan pada Cinema XX1 juga promosi yang dilakukan hanya sebatas di bioskop Cinema XX1 saja, belum mencakup pangsa pasar yang lebih luas seperti melakukan iklan di media massa. Hal ini menunjukkan kelemahan dari Cinema XX1 dalam hal inovasi serta promosi yang dilakukannya. Selanjutnya, yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang pasar untuk industri hiburan terutama bioskop di tanah air sebenarnya masih sangat terbuka lebar. Karena apa? Karena melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, yaitu sekitar hampir kurang lebih 225 juta jiwa, yang dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan juga member MTX yang dimiliki oleh Cinema XX1. Dan Cinema XX1 juga bisa meningkatkan product positioning untuk layanan MTX. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman untuk Cinema XX1 ini datang dari kompetitornya yang memiliki layanan yang serupa, yaitu seperti CGV Blitz dan juga Cinemax. Meskipun keduanya ini dibilang cukup baru, tapi tidak bisa dipandang sebelah mata, karena nyatanya CGV Blitz lah yang menjadi pelopor pertama dalam pembelian tiket secara online. Kehadirannya pun terbukti memang dapat menyaingi dari Cinema XX1 ini, dilihat dari peningkatan jumlah penonton setiap tahunnya. CGV Blitz dan juga Cinemax terus berekspansi dengan menambah jumlah bioskopnya di seluruh Indonesia. Selanjutnya, analisis strategi yang tepat. Yang pertama, strategi marketing mix layanan MTX Cinema XX1. Cinema XX1 dalam melakukan strategi pemasaran layanan MTX selalu berusaha untuk menciptakan dan juga mengkomunikasikan nilai yang terkandung di dalam produknya agar menciptakan hubungan yang kuat di antara merek dan juga konsumennya. MTX diasosiasikan sebagai program yang mobile, efisien, terjangkau, serta memberikan banyak keuntungan bagi para membernya. Dan untuk mengkampanyekan layanan MTX ini, Cinema XX1 melakukan beberapa strategi yang terdapat dalam bauran komunikasi pemasaran, yaitu advertising, direct marketing, dan juga sales promotion. Berikutnya, strategi periklanan atau advertising, yaitu memanfaatkan media digital sebagai sarana promosinya. Pada program kampanye layanan MTX, strategi periklanan yang dilakukan oleh Cinema XX1 yaitu dengan memasang iklan trailer MTX yang diputar sebelum film dimulai. Selain itu, Cinema XX1 juga mengkampanyekan layanan MTX melalui iklan dalam bentuk trailer video yang ada di official account YouTube Cinema 21. Pemilihan media iklan di internet merupakan salah satu bentuk penyesuaian Cinema XX1 terhadap perkembangan digital marketing. Mengingat saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan media digital sebagai sarana promosinya. Yang ketiga, strategi pemasaran langsung atau direct marketing. Cinema XX1 menggunakan media berupa flyer MTX yang ditaruh di loket-loket penjualan tiket bioskop Cinema XX1. Melalui flyer tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelanggan terkait dengan layanan MTX dan juga bisa bertanya-tanya kepada guide yang bertugas apabila ada pertanyaan terkait dengan layanan MTX.
Selain melalui flyer, program kampanye layanan MTix juga dilakukan melalui media sosial, Instagram di akun Instagram @cinema.21 yang sekarang sudah memiliki followers sekitar 1,2 juta followers. Selanjutnya yang terakhir ada strategi promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan layanan MTix diberikan dalam bentuk cashback kepada pengguna MTix apabila mereka melakukan top up atau pengisian saldo MTix. Nah, program cashback yang diberikan itu berbeda-beda tergantung kerjasama dengan pihak bank terkait. Pemberian cashback ini diharapkan dapat menciptakan ketertarikan kepada pelanggan untuk menjadi member dari MTix. Slide berikutnya ada saran, perbaikan, dan inovasi. Kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian bioskop di bioskop Cinema XX1. Maka Cinema XX1 harus bisa mempertahankan kualitas pelayanannya, dan yang paling penting ialah kenyamanannya. Dan Cinema XX1 ini harus meningkatkan lagi untuk meraih konsumen yang lebih banyak lagi. Lalu media promosi juga harus luas. Bisa dilakukan dengan cara memasang iklan di berbagai media massa. Ya, bisa di televisi, di YouTube, ataupun di berbagai media-media yang lainnya. Jadi karena kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian di bioskop Cinema XX1, maka Cinema XX1 harus lebih meningkatkan lagi pelayanannya, baik dari produk yang diberikan ataupun strategi dan promosi yang digunakan. Mungkin Cinema XX1 bisa lebih memperluas lagi promosinya seperti menggunakan berbagai media digital seperti misalkan Instagram dengan mengeluarkan promo-promo seperti cashback dan lain-lain.